Selamat datang di ibadah sekolah minggu GKI Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Tuhan Pembebasku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat datang lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, serta kita juga akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam ibadah kita. Kakak Mayang mengajak kita semua untuk melipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai hari ini. Tuhan, pada hari ini kami semua mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami ketenangan hati dalam mengikuti ibadah, memberikan kami semangat, sukacita dalam memuji Tuhan, dan biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kakak Mayang mau mengundang kita untuk berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Masih tetap berdiri bersama-sama, kita masih mau memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dan kita mau mengikut Tuhan sampai kita tua nanti. Mari kita naikkan pujian, aku akan mengikut Tuhan. Aku akan mengikut Tuhan sampai ku jadi kakek dan nenek. Sampai ku jadi kakek dan taat meninggalkan Tuhan. Sampai ku jadi nenek, hidup senang, gembira. Tuhan besertaku, karena Tuhan cinta kepadaku. Aku bahagia, aku bahagia. Bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku akan mengikut Tuhan.
senang, gembira, Tuhan besertaku, karena Tuhan cinta kepadaku. Aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu, Yesusku Penyelamatku.
Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah
Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel."
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, adik-adik dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video tentang bangsa Israel ya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Yusuf dan keluarganya tinggal di Mesir dan kemudian bangsa Israel beranak cucu ya. Mereka bertambah banyak di saat itu. Nah, saat itu Firaun meninggal dan digantikan dengan Firaun yang baru. Ya. Nah, dengan kedudukannya Firaun yang baru, Firaun menindas bangsa Israel dan memperbudak bangsa Israel. Maka dari itu bangsa Israel mengeluh-ngeluh dan berseru kepada Allah. Dan saat itu Allah mendengar seruan mereka. Nah, untuk menjawab pergumulan bangsa Israel, akhirnya Allah mengutus Musa dan Harun kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Firaun saat itu bersikeras. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kemudian atas apa yang dilakukan oleh Firaun, akhirnya Allah menjatuhkan tulah kepada bangsa Mesir ya. Kira-kira menurut kalian nih adik-adik yang tadi kita sudah saksikan videonya, kira-kira apa sih tulah-tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir? Apa ya? Apa ya? Aku tahu Kak, yang pertama itu air menjadi darah, lalu kata, lalu nyamuk, lalat pikat, dan juga sampar pada ternak. Iya. Ya, itu selain 5 yang pertama Kak. Itu 5 ya. Selain itu ada lagi adik-adik. Ada barah, hujan es, belalang, gelap gulita di seluruh tanah Mesir, kecuali di rumah orang Israel, dan juga anak-anak sulung dari orang Israel, anak-anak sulung dari orang-orang Mesir mati semuanya ya, kecuali anak-anak sulung dari orang Israel. Iya, itu totalnya ada 10 tulah yang dijatuhkan Allah, yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir. Ya, 10 tulah ini diberikan kepada bangsa Mesir ya, dari air menjadi darah, kemudian kata, nyamuk, lalat, sampar,
kemudian ada bara, hujan es, belalang, gelap gulita, serta anak sulung dari bangsa Mesir yang meninggal. Ya, itu 10 tulah yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Mesir. Tetapi semua tulah yang terjadi itu Firaun masih tetap bersikeras. Dia tetap masih bersikeras. Nah, kira-kira menurut kalian ya adik-adik, kenapa sih Tuhan Allah itu menjatuhkan tulah, memberikan tulah kepada bangsa Mesir saat itu? Kenapa ya kakak-kakak? Karena orang-orang Mesir, Firaun tidak mau memberikan izin kepada orang Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Iya, benar sekali. Saat itu bangsa Israel ditindas dan diperbudak. Dan bangsa Mesir, begitu juga Firaun, mereka bersikeras untuk menahan bangsa Israel untuk tidak keluar. Mereka masih bersikeras. Maka dari itu Allah menolong bangsa Israel dan menyertai bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu ya adik-adik video yang tadi kita saksikan bersama-sama. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, setelah mereka keluar dari bangsa Mesir, akhirnya bangsa Israel merayakan yang namanya Paskah. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih Paskah itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau pada masa itu, Paskah itu dirayakan untuk memperingati kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan orang-orang Mesir, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Mereka membuat satu hari raya, yaitu Paskah. Nah, kalau di masa perayaan baru, Kak, kita semua juga punya hari raya Paskah ya. Kita juga merayakan Paskah, yaitu hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kita sebut dengan Paskah. Dan biasanya kalau Paskah kita biasanya pergi ke pantai ya. Kita biasanya ke pantai merayakannya. Nah, jadi ternyata Tuhan yang memberikan kita semua kebebasan, seperti Tuhan memberikan kebebasan kepada orang-orang Mesir, kepada orang-orang Israel maksud kakak. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada kita semua yang percaya. Kebebasan atas apa sih, Kak? Kebebasan atas dosa-dosa kita. Iya, benar sekali, atas dosa-dosa kita. Kita semua orang-orang yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua, Tuhan Yesus menebus kita dan Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi kita semua harus yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan atas dosa. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikan. Kiranya melalui video ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama dapat memberkati kita semua. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mengayatkan ayat hafalan. Karisma akan membantu kita. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita hafalkan ayat hafalan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39a. Kisah Para Rasul 13 ayat 39a. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 13 ayat 39a. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah kami yang hidup, yang mau membebaskan kami dari segala belenggu dosa kami, yang mau memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu, sehingga kami bisa selalu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah memuji memuliakan nama Tuhan, serta kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah pembebas kita. Dia adalah Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita akan menutup ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa kami semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas kami. Ketika kami bermain, ketika kami melakukan aktivitas bersama dengan keluarga kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami semua dan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.